Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Masih setia untuk dengar-dengaran firman melalui renungan dari Bapak Gembala sampai pada membangun manusia roh yang ke-45. Membangun hubungan dalam tubuh Kristus. Sekarang kita melihat lebih jauh lagi bagaimana membangun hubungan dalam tubuh Kristus. Adalah kalau tidak menurut kehendak hati kita sendiri, tetapi menurut kehendak Tuhan. Maksudnya mungkin punya keinginan memilih jadi jemaat dan pelayanan di kota, bukan di desa. Sedangkan itu bukan yang Tuhan kehendaki. Sedang kalau taat kehendak Tuhan, di mana harus bertumbuh, ia akan mengalami penyertaan yang luar biasa. Juga dalam semua aspek kehidupan, bisnis, jodoh, kesuksesan hidup, dan lain sebagainya. Taat tanpa menggunakan kehendaknya. Contoh, Ruth. Walau dia perempuan Moab, tapi ia berketetapan hati untuk mengikuti Allah, mertuanya, sebagai Tuhan di hidupnya, dan meninggalkan bangsanya ikut kemana mertuanya pergi. Rut 1 ayat 15-17. Pertobatan yang benar di hadapannya. 1 Samuel 7 ayat 2-6. Juga Yeremia 4 ayat 1-2. Menunjukkan sikap taat akan kehendak Tuhan dengan hidup tekun dan setia melakukan apa yang jadi tugas dan kewajibannya sebagai keluarga Naomi. Ikut mencari nafkah dengan bekerja, mengambil sisa berkas gandum, dan melakukan dengan rajin dan tekun. Itu ada di dalam Rut 2 ayat 1-7. Kalau kita taat kepada kehendak Tuhan, pasti ikut bertanggung jawab kerepotan tubuh Kristus di mana Tuhan tempatkan dirinya sehingga mengalami pemulihan hidup. Mazmur 133 ayat 1-3. Selanjutnya, Rut mau menerima saran mertuanya sebagai pembimbingnya atau mentornya. Hukum di Israel waktu itu, kerabat dekat berhak menebus tanah milik kerabatnya beserta menantu perempuan agar bisa meneruskan keturunan. Dalam hal ini, Rut menurut saran mertuanya tidak memilih anak muda sejajar usianya. Rut menuruti saran mertuanya mendekati Boaz yang jauh lebih tua. Dalam Rut 3 ayat 1-8. Dan lahir Obed, ayah Isai, ayahnya Daud. Dan silsilah Tuhan Yesus adalah dari keturunan Daud. Kita melihat dampak ketaatan akhirnya diberkati sampai ke anak cucunya dalam Matius 1 ayat 17. Melalui kisah ini, Rut memberi gambaran perjalanan hidup dari orang dunia jadi keluarga Allah dan taat pembimbing rohaninya atau mentor. Kalau hidup menurut kehendak Tuhan, akan mengalami pertumbuhan dan pemulihan. Tetapi kalau mentornya salah, mengejar kebenaran firman, tinggalkan cari yang benar, maka pasti mengalami pertumbuhan rohani dan mengenal Kristus sebagai tunangannya secara benar. 2 Korintus 11 ayat 2. Pilihan bergabung kepada sebuah gereja lokal tidak bisa sembarangan, seperti hanya pertimbangan karena teman, keluarga, atau masalah fasilitas sosial yang diberikan gereja tersebut. Yang terpenting dalam memilih sebuah jemaat untuk bergabung adalah ajarannya yang sehat, atau tidak
Kalau sehat ajarannya, pasti rohaninya tumbuh, makin mengenal Tuhan. Kalau tidak, pergi dengan cepat dan cari gereja yang sehat dan benar ajarannya. Jangan hanya memperhatikan model ibadah yang cocok dan selera. Yang pertama misalnya, model ibadah yang disampaikan serba masuk akal, tetapi hanya secara lisan, sistematis, dan sering ikuti seminar, sedang pengajaran yang bersifat di luar akal manusia tidak disukai. Soal pujian, doa yang berkualitas tidak dipelajari sungguh-sungguh, hanya sekedarnya. Yang kedua, misalnya, model ibadah yang cenderung membuatnya terpuaskan secara emosi saja. Kalau kebaktiannya membuatnya bisa menangis, merasa senang dan puas, sehingga pengkhotbahnya membuatnya bisa merasa senang dan puas, atau juga pengkhotbahnya senang menyampaikan kesaksian, ilustrasi, dan lagu-lagu yang mengharukan agar jemaat menangis. Ada lagi model ibadah menekankan aksi sosial, senang membuat program untuk aksi-aksi sosial, dan kalau melakukan merasa puas. Tetapi hal-hal lain tidak diperhatikan, merasa berbuat kebajikan itu paling benar dalam ibadahnya, sehingga pikirannya hanya membuat program baru saja. Selanjutnya ada juga model ibadah yang bernuansa mistis, seperti ruang gerejanya didekor supaya terlihat sakral, ditempel atribut agar setiap orang masuk tempat ibadah makin merasakan merinding, tapi bukan karena hadiratnya. Memakai pakaian kebesaran seperti imam zaman dahulu atau model perjanjian lama, biar kelihatan lebih dari yang lainnya. Ingat, jabatan hanya jabatan, fungsi dalam tubuh. Efesus 4 ayat 11-16. Liturgi ibadah lebih diutamakan daripada isi ibadah, yaitu untuk membawa jemaat makin mengenal Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan bagi hidupnya. Khotbahnya bersifat mistik, selalu disertai kalimat Tuhan berbicara, atau tadi malam saya mimpi, saya melihat penglihatan ini dan itu, sehingga kita bisa mendengar kalimat yang sama dari jemaat tersebut. Saya mimpi, melihat penglihatan, Tuhan ngomong, dan sebagainya. Memakai benda-benda tertentu sebagai jimat atau sebagai simbol perlindungan, simbol berkat, percaya angka yang membawa berkat, dan percaya kalau benda-benda yang katanya sudah didoakan menjadi berkhasiat. Mari terus bertumbuh dalam kerohanian dengan hidup menjadi pelaku firman sampai mengenal kehendak Tuhan bagi hidup kita dan melakukan fungsi sebagai bagian tubuh Kristus. Tahu apa yang baik dan benar dalam menjalani hidup sebagai anak-anaknya, maka berkat dan rahmat-Nya akan diperintahkan kepada kita. Mazmur 133 ayat 1-3. Mari sujud di altarnya, menaikkan pujian dengan Yesus di sisiku. Dan seperti biasa kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya dengan gembala, gereja, kota dan bangsa, negara kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.